Halo semuanya, video ini kami buat untuk menjelaskan mengenai graf untuk memenuhi mata kuliah matematika diskrit dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Bazlan Darari, SPD MPD. Ya, anggota kelompok ini ada saya sendiri, Grace C. Shaloho, dan Yusika T. Pardosi dari kelas PSPM 22A, di mana topik materi yang kami bawa ada sejarah graf, definisi graf, dan jenis-jenis graf. Langsung saja, pendahuluannya, graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, gambar di samping ini adalah sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, sejarah graf. Nah, sejarah graf ini bermula dari masalah jembatan Konigsberg pada tahun 1736. Nah, menurut catatan sejarah, jembatan Konigsberg ini adalah masalah yang pertama kali muncul atau pertama kali digunakan menggunakan graf pada tahun 1736. Nah, di kota Konigsberg atau sekarang kota itu dinamakan dengan kota Kaliningrad, terdapat sebuah sungai Pegral yang mengalir mengitari Pulau Kenop, lalu bercabang menjadi dua buah anak sungai. Nah, ada 7 jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Nah, masalah jembatan Konigsberg ini adalah apakah mungkin melalui ketujuh buah jembatan tersebut, masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Nah, sebagian kota penduduk di Königsberg itu memang menyatakan bahwa memang tidak mungkin melalui setiap jembatan tepat satu kali dengan kembali ke tempat semula. Nah, eh, namun mereka itu tidak bisa menjelaskannya. Mereka hanya bisa menjelaskannya dengan cara coba-coba. Nah, kemudian pada tahun 1736, seorang matematikawan Swiss, yaitu L. Euler, adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban dari masalah itu dengan pembuktian sederhana. Ia memodelkan jembatan itu ke dalam graf yang bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan. Nah, itu dengan di mana daratan atau titik-titik yang dihubungkan oleh jembatan itu dinyatakan sebagai titik atau nokta yang disebut dengan simpul atau vertex. Kemudian jembatan itu dinyatakan sebagai garis-garis yang disebut dengan sisi atau edge, yang kita bisa lihat bahwa simpulnya itu dinyatakan dalam titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, kemudian dari jawaban yang dikemukakan Euler adalah orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali. Kembali ke tempat asal dan keberangkatannya jika derajat setiap simpul itu tidak seluruhnya genap. Yang dimaksud dengan derajat simpulnya itu banyaknya garis yang bersisian dengan nokta. Nah, sebagai contohnya itu kita lihat pada simpul C memiliki 3 derajat, derajat 3 karena hanya ada 3 buah garis yang bersisian dengan C, yaitu garis CD, garis AC, dan garis AC balik CA. Kemudian juga kita lihat pada simpul B dan D, dia hanya berderajat 2, sedangkan di simpul A itu berderajat 5. Jadi karena tidak semua simpul itu berderajat genap, maka tidak mungkin dilakukan perjalanan berupa sirkuit atau yang dinamakan dengan sirkuit Euler pada graf tersebut. Ya, ini dia teman-teman jembatan Konigsbergnya itu, dan kemudian diilustrasikan ke dalam graf, bisa teman-teman lihat. Dia langsung saja kepada definisi graf. Definisi graf atau graf G itu dinyatakan dengan PE, di mana V di sini itu merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau pertis, di mana dinotasikan dengan P1, P2 sampai dengan Pn. Kemudian E adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul, atau dinotasikan juga sebagai E1, E2 sampai dengan En. Contohnya itu bisa kita lihat pada gambar G1, ada graf dengan 4 titik simpul, atau simpulnya itu ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4, di mana edge-nya atau sisi-sisinya itu, tadi kan sisinya itu adalah sepasang simpul atau sepasang titik. Himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Berarti pada graf G1 atau graf sederhana ini ada 5 pasang simpul, yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Kemudian pada G2 atau disebut dengan ada graf ganda, kita bisa lihat pada ganda di sini itu maksudnya kita lihat ada E3 dan E4, di mana mereka
menghubungkan satu tiga sebanyak dua kali. Nah, jadinya titik simpulnya ada empat, itu satu, dua, tiga, dan empat. Kemudian E-nya atau H-nya sisinya itu ada satu, dua, satu, tiga, sebanyak dua kali, dua, satu, kemudian dua, empat, tiga, empat, tiga, empat. Atau simpulnya itu ada sebanyak tujuh, E1 sampai dengan E7. Kemudian pada G ketiga disebut dengan grab semu karena di sini ada sebuah loop pada E8. Maka didapatkan nanti sisinya itu ada sebanyak 8. Dengan titiknya itu ada sebanyak 4. Dengan simpulnya satu, dua, dua, tiga, satu, tiga, satu, tiga juga. Dua, empat, tiga, empat, tiga, empat, dan tiga, tiga. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis graf. Graf dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori jenis bergantung pada sudut pandang pengelompokannya. Pengelompokan graf dapat dipandang berdasarkan ada tidaknya sisi ganda atau sisi kalang, berdasarkan jumlah simpul, atau berdasarkan orientasi arah pada sisi. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada satu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, graf sederhana atau simple graph, dan yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Nah, yang pertama ada graf sederhana atau simple graph. Graf sederhana adalah graf yang tidak mempunyai rusuk ganda atau gelang. Jadi menuliskan sisi U, V sama saja dengan V, U. Kita dapat juga mendefinisikan graf sederhana G sama dengan V, E. Terdiri dari himpunan tidak kosong, simpul-simpul, dan E adalah himpunan pasangan tak terurut yang berbeda yang disebut sisi. Nah, pada gambar AG1 dapat kita perhatikan, itu merupakan contoh graf sederhana yang merepresentasikan jaringan komputer. Simpul menyatakan komputer, sedangkan sisi menyatakan saluran telepon untuk berkomunikasi. Saluran telepon dapat beroperasi pada dua arah. Nah, yang kedua, ada graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu yang pertama graf ganda atau multigraf dan graf semu atau pseudograph. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu graf ganda. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua arah, dua buah. Di dua pada gambar B dapat kita perhatikan gambar di bawah adalah merupakan graf ganda. Sisi ganda dapat diasosiasikan sebagai pasangan tak terurut yang sama. Kita juga dapat mendefinisikan graf ganda G sama dengan T, E terdiri dari himpunan tak kosong, simpul-simpul, dan E adalah himpunan ganda atau multiset yang mengandung sisi ganda. Pada jaringan telekomunikasi, sisi pada G2 dapat diandaikan sebagai saluran telepon tambahan apabila beban komunikasi data antar komputer sangat padat. Nah, bisa kita perhatikan pada setiap graf sederhana juga adalah graf ganda, dan tidak setiap graf ganda merupakan graf sederhana. Nah, yang kedua, graf semu. Graf semu adalah graf yang mengandung gelang atau loop. Di tiga pada gambar adalah graf semu atau termasuk bila memiliki sisi ganda sekalipun. Sisi gelang pada G3 dapat dianggap sebagai saluran telepon tambahan yang menghubungkan komputer dengan dirinya sendiri atau mungkin untuk tujuan diagnostik. Graf semu lebih umum daripada graf ganda karena sisi paragraf semu dapat terhubung ke dirinya sendiri. Nah, kita perhatikan pada gambar C merupakan contoh dari graf semu. Jumlah simpul pada graf kita sebut sebagai kardinalitas graf dan dinyatakan dengan N.
sama dengan V. Dan jumlah sisi kita nyatakan dengan M sama dengan E. Pada contoh di atas, G1 mempunyai N sama dengan 4 dan N sama dengan 4. Sedangkan G2 mempunyai N sama dengan 3 dan N sama dengan 4. Sisi pada graf dapat mempunyai orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah ini, maka secara umum graf dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph, dan yang kedua, graf berarah atau directed graph, atau biasa disebut dengan digraph. Nah, langsung saja masuk ke yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi, U sama dengan V, U, V sama dengan V, U adalah sisi yang sama. Tiga buah graf pada gambar 83 di bawah adalah graf tak berarah. Pada jaringan telepon, sisi pada graf berarah menyatakan bahwa saluran telepon dapat beroperasi pada dua arah. Yang kedua, ada graf berarah atau directed graph, atau yang biasa disebut dengan digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Kita lebih suka menyebut sisi berarah dengan sebutan busur atau R. Pada graf berarah, U, V dan V, A menyatakan dua buah busur yang berbeda. Dengan kata lain, U, V sama dengan V, U. Untuk busur U, V, simpul U dinamakan simpul asal atau 14, dan simpul P dinyatakan simpul terminal atau terminal vertex. G4 pada gambar 84A adalah contoh graf berarah. Pada G4 ini dapat dibayangkan sebagai saluran telepon tidak dapat beroperasi pada dua arah. Nah, saluran hanya beroperasi pada arah yang ditunjukkan oleh anak panah. Jadi sebagai contoh, saluran telepon 12 tidak sama dengan saluran telepon 21. Graf berarah sering dipakai untuk menggambarkan aliran proses. Kita lalu lintas, kita lintas satu kota atau jalan searah atau dua arah, dan sebagainya. Pada graf berarah, gelang diperbolehkan tetapi sisi tidak. Nah, kita bisa perhatikan gambar di bawah, itu merupakan contoh dari graf berarah. Nah, berikut ada tabel yang meringkas perluasan dari definisi graf. Nah, jenis-jenis graf menurut Pro 99. Yang pertama, jenis graf sederhana. Sisinya tidak berarah, sisi ganda tidak diperbolehkan, dan sisi gelang tidak diperbolehkan. Yang kedua, graf ganda. Sisi tidak berarah, sisi ganda diperbolehkan, dan sisi gelang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, ada graf semu. Sisinya tidak berarah, sisi ganda diperbolehkan, dan sisi gelang diperbolehkan. Yang keempat, graf berarah. Sisinya berarah, sisi ganda tidak diperbolehkan, sisi gelang diperbolehkan. Dan yang terakhir ada graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi ganda diperbolehkan, dan sisi gelang diperbolehkan. Oke, baik. Sekian penjelasan kami mengenai definisi dari graf. Uh, Stopkan aja.